Terus nomor 2, saya bicara dari segi syariat. Ini dari segi riwayat. Kita punya trauma, entah itu fiktif, entah nyata, entah apalah. Kita punya trauma kasus Siti Jenar. Orang yang mendalami la ilaha illallah secara intensif, ya, entah itu disebut kalimat sodo, bosuluk, boseloko, mbah kono pokoknya. Orang yang memahami la ilaha illallah secara intensif, itu pasti menuju ilmu hakikat. Dan menuju ilmu hakikat pasti ngalami hakikat yang khoyali. Ini rungokno tenan iki. Hakikat yang nopo? Khoyali. Dan hakikat yang khoyali ini mulai menipu. Ya, kalau sudah begitu ruwet. Misalnya ngeten nggih. Ketika kula maca nggih diskusi ini utai perdebatannya kali jago mbek Siti Jenar. Saat itu ada Sunan Bonang juga. Kamu sujud pakai apa kali jaga? Ya pakai jasad. Dari Siti Jenar. Daging kamu itu hanya onggokan daging. Nanti itu jadi bangkai. Dan setelah jadi bangkai itu habis. Kamu nanti ditulis Tuhan tidak termasuk yang sujud. Kebuat yang mbok sujud itu bentek. Mikir kan juga. Rugi ke sujud mbek bathuk mbek tangan. Jasad tem sampean iku entek. Ora ana sing crita kowe nak sujud mergo jasad itu mau sampean dadi bang. Lah nek ngono sujud sing hakikat ora usah bathuk, ora usah tangan, ora usah sikil, yo rohom iku lho kon sujud mbek pangeran. Nak sujud mbek fisik ku rugi wong fisik sampean. Mikir kali itu. Mungkin bolak-balik kali Joko mantan wali preman terus jadi debat pusing. Siti Jenar tahu belajar tak tahu meneng Irak. Yang jelas yang mulang gak satem orang menangis. Wah, uang ini menjadi perdebatan. Sehingga keyakinannya kayak Siti Jenar, la ilaha illallah itu ya wahdatul wujud itu, innalillahi wa inna ilaihi. Selama ini kalau orang syariat misalnya, orang syariat itu kalau ada orang mati, misalnya Kak Ruhin mati, ini aku kan muni innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saiki Ruhin wis mati. Mati itu balik ning penge. Itu cara wong hakikat kan salah besar. Orang mati itu tidak ada, cara ilmu hakikat kan orang mati itu tidak ada. Roh ini tersiksa di alam fisik. Jadi ruh ini tersiksa di alam fisik. Karena ketemu ning jasate ruh. Tersiksa dulu. Aku apa mangane kudu kerja piring Jepang tersiksa roh. Asal roti memang tersiksa. Misalnya kiai pemangan udah kudu pidato 2 jam bareng tersiksa. Roh kenapa? Tersiksa. Mergo roh ora buta mangan, ora buta ngombe, tapi gara-gara melok fisik. Paham ya? Lho ini tenang di ilmu kenapa rai bener. Lah kula boten. Sampeyan betul lho guru waras maksudnya nggih. Artinya waras secara akademik karena ada referensi, ada marojek, nggih. Waras secara hakikat. Kula niku umpama merasake sampeyan wis ning ilmu hakikat. Artinya saya juga ngalami ilmu hakikat. Lan ketika sing aran hikam, wong ora tau mukasafah ora usah dadi ulama. Entah sekian detik ulama itu harus pernah mukasafah. Biar merasakan ilmu napa? Ada. Tapi ilmu hakikat itu bisa dilogikakan sebelum sampean sampai secara musyahadah. Paling enggak bisa sampai secara logika. Manusia itu mulai Nabi Adam sampai sekarang itu kan punya roh. Dan roh itu tidak makhluk. Ya, roh itu tidak makhluk. Ketika roh itu diletakkan di jasad, dia itu tersiksa. Karena ketika dia ke jasad fisik, namanya mengalami keterpisahan dengan yang abadi. Dia ini yang jasad fisik, tersiksa. Karena dia harus di alam yang kasat mata, alam mulki. Tersiksa. Ketika dia tersiksa, semelok ruhin. Akhirnya dia mangannya kangelan, akhirnya lesu, mangan. Padahal roh gak butuh mangan, perlu dicatat, roh gak butuh. Ya ora butuh gunung kidul barang kan ora butuh rapi. Paham kan? Ya ora butuh putus cinta, ora butuh pegatan, ora butuh macam-macam. Paham? Tapi karena dia nemplek jasad sing butuh mangan, butuh rabi, butuh wedoan macam-macam. Akhirnya roh tersiksa. Suatu saat kalau roh ini dalam bahasa manusia mati, ini dalam bahasa manusia mati. Ini hakikatnya roh itu tidak mati, dia kembali ke habitatnya. Ini disebut innalillah. Kita ini dari awal ya dengan Allah. Wa inna ilaihi juga kemudian nanti kita pasti kembali ke Allah. Dan itu diyakini betul oleh orang wahdatul wujud. Jadi kalau roh mati itu ya tidak ada mati. Roh sekarang itu kembali karena sudah lama mengalami keterpisahan mergo melok fisik-fisik dan ono kerja dasinan, ono nggo proposal lan ruwet roh ku melok. Paham itu? Kita di roh ku napa melok roh. Lah roh ya tersiksa aku ora butuh mangan, ora butuh proposal bocah ngalor. Itu tersiksa.
Makanya dalam cerita-cerita Jalaluddin Rumi yang otentik di kitab-kitab begitu. Ketika beliau mau meninggal, muridnya itu nangis. Dari Jalaluddin Rumi, kamu jangan nangisi saya ini mau pesta, saya ini mau pesta perkawinan. Kamu tidak merasakan penyesalan saya. Saya ini lama menyesal karena harus hidup bersama kamu. Terus saya ini tersiksa karena ngalami alam yang rusak, yang fana. Alam yang fana. Harusnya roh saya itu di alam abadi, bukan di sini. Maka jangan tangisi kematian saya. Kematian saya adalah kembalinya roh ke habitatnya. Semenjak itu kematian dianggap malam perkawinan. Karena roh kembali. Walhasil nguniku cara ilmu tasawuf bahasa Arab jenenge wahdatul wujud. Kena Jawa, Yogyakarta, Solo, Keadaan jenenge manunggaling kawula. Mergo sing rawan ngono rugen. Pak iki tak terangno detail. Jadi bathuk mesti iki buku sujud kan. Iku sampeyan ilang. Dadi seksine ora ono cara teorine sinten Siti. Rugi kowe. Jadi ya kentur. Lah kali coba mantan preman jak debat terus ora ngono mbok terus tak pateni kowe. Lah debat iki ora iso. Premane kumat. Ya ta preman jak debat ilmi. Ngono ku model. Kali Joko yo ora salah. Dhisik Sayyidina Umar nggih ngoten. Umar sahabat top. Lah isih debat atau milih tak patenane ya Rasulullah. Gak iso dene cek ilmiah. Mantar preman pasar ukat terus dadi sahabat top. Debat yang milih mate. Ada wonten cerita wong Yahudi njaluk keputusan Nabi. Bareng wis diputusno Nabi cek mamang. Ndak tenang keputusane ngono dalam sengketa. Sengketa duniawi. Bariku takok ya Ali. Ya Ali, aku mau sowan ning Nabi Muhammad. Dikai keputusan Nabi Mamang, cara kowe pilih. Sampai Ali dikai keputusan persis Kanjeng Nabi. Cek Mamang meneh takok Umar. Takok Umar aku mau ning Muhammad, ning Ali dikai keputusan kok Mamang, Mar. Cara kowe piye? Urusan dunya. Enteni iki. Entah dia meleput buat apa? Uang diputus Nabi ora marah. Buat mati. Gawe. Mereka mantan apa? Cara mantan intelektual atau intelektual kan ya wajar nggak uji kok percaya Nabi. Kan bareng cara Ali ya sederhana. Gak percaya wis kandhani. Ora mesti cara Ali kan. Lah ora bapak ini. Ya wajar wong Yahudi kok percaya Nabi, nak percaya ora situ Yahudi Muslim. Nah, Ali situ Gus Dur. Lah Gus Dur beda piye tenang. Ali nyen ngoten watake ngoten. Nasibe padha. Ali itu ilmuwan yang jadi presiden gak sukses. Yang niru ke Gus Dur. Mereka ning-tinggal negara wong pinter, mimpin ra sukses. Wong pinter gampang maklumi. Lah misalnya kita jadi kiai wong pinter. Kayak santri ini pacaran. Wajar itu jangan asli cawe itu. Wah ruwet. Terus malah dalil zinalina subuh syahwat minan. Piye pondok tanpa pelaturan. Paham ya? Ruwet apa? Mulane aja geman, iki kiai pinter teman-teman aja geman. Sing biasa wae ana syariate sithik-sithik. Sing kamane ana santri pacaran tersinggung, ana santri nakal tersinggung, sing ana rasane lha donya ana napa? Dadi nek meguru kula nu urusan ilmu semi hakikat. Mulane mon gitu. Sehingga kayak Siti Jenar, cara pandang Siti Jenar tuh masuk betul ning gone pemikiran para santrinya. Kados Ki Ageng Pengging siapa masuk betul karena masuk akal. Cara mereka napa? Betapa tidak ada artinya fisik ini. Nah, kalau semua fisik ini tidak ada artinya, kemudian yang ada artinya itu roh, perjalanan apa? Perjalanan roh, sehingga diartikan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ku lillah. Lah kemudian sekarang sampean tak tanya misalnya, ini latihan ilmu hakikat. Wa mahyaya lan penguripan ingsun. Kalau ingsun itu artinya fisik atau jasad, itu keliru besar karena jasad tidak pernah hidup. Yang hidup itu roh. Paham ya? Sekarang artinya wama mati itu apa? Kematian ingsun. Kalau roh itu tidak pernah mati, berarti kematian roh adalah keterpisahan dengan yang agung atau yang abadi. Dan semuanya itu lillahi rabbil alamin. Sehingga mereka mengatakan kematian itu satu pesta. Mulane kados Bilal ditakoki, ya Bilal, ketika murid-muridnya nangis bergape mati, Bilal ge seneng ae. Badan nalqal ahibbah Muhammad dan wa hisbah. Ya anak mati malah seneng loh ketemu kekasihku. Sebab itu kematian tidak pernah jadi problem bagi mereka sing soleh.
sing menembus ilmu hakikat. Paham? Tapi ilmu hakikat kayak ini itu yang diyakini Siti Jenar, diyakini Jalaluddin Rumi, diyakini para wali-wali wahdatul wujud. Dulu Syekh Husain sinten Al-Halal. Itu kemudian melahirkan prahara syariat. Prahara apa? Syariat. Sebab itu Wali Songo, oke Siti Jenar benar dalam filosofinya, tapi harus dibunuh. Karena menjadi prahara syariat. Sama dengan yang dikatakan Nabi itu benar, tapi menjadi prahara syariat. Akhirnya disomasi oleh Umar radhiyallahu anhu. Jadi sebetulnya sama, pola-pola ceritanya sama. Intinya sebuah ilmu hakikat harus dikawal napa? Syariat. Nggih kula bolak-balik, contoh paling gampang wit pisang. Wong nak mangan gedang kulitnya tetap dibuang. Tapi umpama gedang dari awal ora usah kulit, ra sido dadi gedang. Paham nggih? Meskipun kon ape dipangan ya dibuang. Tapi kita tidak bisa membayangkan pisang dari awal tanpa napa? Mbah kekeringan, mbah bosok, mbah ra sido dadi napa? Pisang. Terus pentingnya syariat lagi begini, malah penting ngaji wali-wali syariat yang pinter kados Sunan Kudus, kados Sunan Bonang. Andai kan tidak ada syariat itu dunia pun mesti rusak. Contoh paling gampang masalah pornografi, porno aksi. Jadi jenengan aja omongi ngono ibu ngakak-ngakak deh. Dari pangeran wis pirsa, kowe nek klambi pangeran ora ora tentu ora ya ora usah klambenan. Wong ora ana gunane. Kalau yang paling penting ku nazarullah, kenapa kowe klambenan barang? Wong kowe klambenan ora pangeran tetep pirsa. Nyatane si jenar nak mulang nggih coba klambenan lah intine napa? Dinya ada nabi Sunan Bonang. Nah, aku percaya kabeh nazarullah, ora usah napa? Klambenan. Tetapi teori ora usah klambenan iki dienggo tenan. Mulane nek pas do wiridan aliran sesat, ciri utama. Kira klambenan tenan. Lah ruwet to. Lho iki tenan iki cerita. Iki pentingnya ngaji nggih. Ben sampean ngerti variasi riwayat, kemudian kita orang syariat harus kayak apa, kemudian kenapa menjadi aliran wahdatil wujud.